يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول يا رفيع الشان والدرج adalah Nabi sangat pemalu bagaikan gadis zaman dahulu ya Rasul. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi ya Rasul. Menimba air memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering ya Rasul. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang ya Rasul. Menengok fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit ya Rasul. Kepada Allah banyak bersyukur, di malam hari banyak tafakur ya Rasul. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasul. Asyani waddaraji sebagai contoh untuk umatnya agar bersabar saat susahnya ya Rasul. Ya Rafi'a Syan Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a Syan wad daraji ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a Syan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Para guru, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus lil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Raji Marja
Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Al-Haj Ahmad Maulana Eskom, Bapak Al-Ustadz Suwandi SE, Bapak Al-Ustadz Nasrullah SPDI, Bapak Al-Ustadz Al-Haj Asmawi, Bapak Al-Ustadz Al-Haj Enung Nurjaman, Bapak Al-Ustadz Sumali HM SPD, Bapak Haji Jailani, Bapak Ustadz Ahmad Hidayat, Bapak Kiai Haji Zainuddin Ilyas, Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, dan para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun rasa hormat, takzim saya kepada beliau semua tak akan berkurang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga pada hari ini kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah berikan kita hidayah, di mana hidayah tersebut sehingga kita bisa melaksanakan suatu ibadah, yaitu salat subuh berjamaah, dan melaksanakan ibadah lainnya, yaitu membaca salawat, menuntut ilmu, dan mendengarkan guru-guru kita dalam pengajian. Mudah-mudahan itu semua dicatat menjadi amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini tak pantas kalau kita tidak menyebut kalimat syukur kepada Allah, maka kita sebut kalimat syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita sampaikan, begitupun salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang penuh ilmu pengetahuan. Siapa beliau? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, sampai Adnan lah ittifaq ulama, sepakat ulama bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas sampai Adnan sepakat. Tapi dari Adnan sampai Nabi Adam alaihi salam ada ikhtilaf ulama. Maka kata Maulana Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani menyebutkan nasab Rasulullah sampai Nabi Adam hukumnya makruh, karena di situ ada ikhtilaf ulama. Maka kita hari ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang sering salawat kepada Rasulullah dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa menyebutkan sayyid. Ada juga orang yang salawat pakai sayyid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau lagi di medsos lagi rameh tuh, ya apa katanya di medsos? Ilmu adab lebih tinggi dibandingkan ilmu, lebih tinggi dibandingkan ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kedepankan adab dibandingkan ilmu. Tapi kalau seandainya ada adab, ada ittiba, apa itu makna ittiba? Ketika bertentangan mana yang kita duluan? Kita duluin adab apa ittiba? Kita pahamin dulu makna ittiba ini apa? Makna ittiba apa? Artinya kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngajarin kita salawat, itu bentukan salawatnya ngucapnya begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa ditambah-tambah dengan kalimat sayyid. Maka kalau kita salawat kepada Rasulullah tidak menggunakan kalimat sayyid, kita sedang ngikutin Rasulullah, disebutnya ittiba'an li Rasulillah. Tapi ada orang yang salawatnya ditambahin sayyid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa ditambahin sayyid? Karena Rasulullah pernah ngomong, Rasulullah pernah bersabda,
ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah tuan daripada anak-anaknya Nabi Adam. Maka kalau kita ngormatin orang-orang tua kita, tokoh masyarakat kita tambahin al-mukarram wal muhtaram, abuya, kiai haji, tambahin jenengan, itu kita panggilan penghormatan untuk menghormati orang yang penuh tinggi dan sangat tinggi derajatnya. Kita tambahin sayyid. Maka orang yang salawat ama Nabi menggunakan sayyid, dia sedang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertentangan, Pak, antara ittiba'an li Rasulillah dengan beradab kepada Rasulullah, mana yang kita utamakan? Ittiba'an apa beradab kepada Rasulullah? Dalam hal ini kata Maulana Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan beradab kepada Rasulullah diutamakan dibandingkan ittiba'an kepada Rasulullah. Maka kita salawat kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka di dalam salawat kita baca dia ada tambahannya sayyidi. Ya sayyidi ya madlahul innal musi'inna qad ja'uk li dhanbi yas. Wahai tuanku, ya sayyidi, ya Rasulullah, innal musi'ina qad ja'uk, ya Rasulullah, sesungguhnya kita ini orang pendosa, banyak salahnya, banyak khilafnya. Inna qad ja'uk, sesungguhnya kami datang kepada engkau ya Rasulullah. Ngapain? Innal musi'ina inna qad ja'uk liyastaghfirullah, untuk kita minta diampunin dosa-dosa kita kepada Allah. Yang minta ampun Rasulullah buat kita. Maka kita salawat kepada Rasulullah dengan menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kalau orang yang salawat tanpa sayyid salah, benar. Orang yang salawat sayyid juga benar. Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang pada berantem. Iya, pada berdebat doang, salawat kagak. Pada jelek-jelekin doang, salawat kagak. Salawat sayyid pakai sayyid boleh, enggak pakai juga boleh. Dua-duanya insya Allah diterima. Kata Maulana Syekh Hisham Kamil, kullul a'mal baina raddi wal qabul illa salatan ala rasul falaysa laha illa al qabul. Enggak ada salawat yang enggak diterima sama Allah. Semua amal diantara diterima sama Allah. Salat subuh kita enggak tahu diterima apa kagak. Ngaji kita enggak tahu diterima apa kagak. Baca Quran kita enggak tahu diterima apa kagak. Bener-bener ikhlas karena Allah apa ria. Tapi salawat sama Nabi pengen riak kek, kagak kek, diri kek, duduk kek, punya uduk kek, kagak kek, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Maulana Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau punya murid namanya Abu Abdullah Syarafuddin bin Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah Al-Busairi. Beliau juga punya murid namanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Punya juga murid namanya Al-Imam Yaqut radhiyallahu anhu arda. 3 muridnya. Ditanya, siapa yang ditanya? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah, kamu mau doa apa? Dia pengen doa dapat ainullah. Didoain ngangkat tangan tuh gurunya. Akhirnya beliau ngarang kitab namanya Kitab Al-Hikam. Isinya adalah tentang Allah aja tuh. Maka dikatakan siapa orang yang baca Al-Hikam nggak bakalan nambah kecuali nambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Busairi ditanya, "Wahai Imam, engkau mau doa apa?" "Wahai guru, doain saya dapat ainur Rasulillah." Akhirnya Imam Busairi ngarang kitab. Nama kitabnya adalah Kitab Burdah, Salawat Burdah, yang dimana ketika beliau lagi sakit, beliau menulis tuh karangan beliau untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbangun jadi sehat. Maka salawat Burdah juga disebut salawat syifa. Makanya kalau orang udah lagi sakit, Pak,
itu bacainnya bukan bacain Yasin, bacainnya bacain salawat burdah. Kalau orang baru sakit dibacain Yasin, tetangga ngomong, emang udah kagak itu dia? Iya, bacain salawat burdah, salawat syifa biar obat. Apa salawat burdah? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi inna fadla. Itu salawat burdah. Ketika Imam Busairi nyatet salawat burdah, di tengah-tengah beliau tidur, lagi tidur ngimpi ketemu Rasulullah. Maka tuh salawat burdah isinya yang pertama pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, juga ada salawat kepada Rasulullah, sejarahnya Rasulullah juga ada, bahkan nasihat-nasihat beliau yang beliau turunkan di situ itu juga ada. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau ini yang untuk para penceramah, para pendakwah, para penyampai risalah Rasulullah, para menyampai hadis-hadis Rasulullah, para penyampai Al-Quran. Apa kata beliau? Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi maulaya salli abadan ala habibika khairil. Nasihat beliau buat kita semua, nasihat beliau buat para penceramah, nasihat beliau buat para pendakwah. Maka mulut ini yang menyampaikan nasihat tersebut itu sebenarnya lagi nasihatin kuping. Siapa kuping yang paling dekat sama mulut yang lagi ngomong? Kupingnya dia sendiri. Maka nasihat ini sebenarnya buat saya, kalau ada manfaatnya sama-sama kita ambil. Imam Busairi ngomong, kata beliau, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, kami minta ampun daripada perkataan tanpa adanya amal. Orang yang ngomong doang tanpa adanya amal. Beliau bilang, laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Kayak orang istrinya mandul, dia ngomong kemana-mana, anak gua ganteng, anak gua cakep, anak gua keren, anak gua putih, gua ilah cakep banget udah. Kemana-mana sekampung disampein anaknya cakep, padahal istrinya mandul. Ngomong doang tanpa adanya amal. Maka banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan jadi nasihat buat kita sendiri. Apa yang kita sampaikan dan kita dengar bisa kita lakukan sedikit demi sedikit untuk saling sama-sama kita belajar. Maka kata Imam Busairi, nasihat-nasihat di dalam burdah luar biasa. Bahkan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Disebutkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, kalau ada nabi-nabi yang paling hebat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi Isa, Pak? Itu Nabi Isa bisa ngidupin manusia. Manusia meninggal dunia bisa dihidupin. Itu manusia matanya buta bisa diapain tuh? Bisa disembuhin. Ada, Pak, manusia matanya buta dari lahir, datang ke Nabi Isa alaihi salam itu jadi sembuh matanya. Ada yang bertanya, emang Nabi Muhammad bisa nyembuhin mata yang udah sakit, mata yang udah buta? Jangankan mata yang buta, Pak. Ini dulu ada sahabat namanya Qatadah. Qatadah ini lagi perang Uhud. Itu perang Uhud, perang yang paling luar biasa. Ketika perang yang lagi luar biasa itu, Qatadah matanya kena panah. Lagi kena panah, matanya keluar. Bahasa orang kampung saya, matanya melodot. Kalau orang mari apa itu ya? Nongol. Itu matanya melodot sampai pipi, Pak, bergelantungan sampai pipi. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya ini ya Rasulullah jatuh ke bawah kena anak panah. Kata Rasulullah apa? Wa in syi'ta sabarta walakal jannah. Kalau ente sabar, ente dapat surga. Tapi sebenarnya saya bisa balikin mata ente ke mata yang seperti biasa lagi. Mau yang mana? Mata yang biasa lagi balik, tapi saya kagak dapat jaminan surga. Saya nggak bisa ngasih jaminan buat ente masuk surga. Atau ente sabar, tapi saya jamin ente masuk surga. Bingung, Pak. Kalau kita di posisi Qatadah bagaimana itu? Kira-kira mata balik apa masuk surga?
mata balik. Bingung kita. Tapi Qatadah pinter, sahabat Nabi pinter, dia ngomong, ya Rasulullah, saya masih demen sama wadon, saya masih demen sama perempuan. Kalau mata saya melodot begini, perempuan mana yang mau sama saya? Ada Pak, kalau perempuan, Bu, anak kita didemenin sama orang matanya melodot sampai pipi, Bu. Mau Bu nikahin sama dia? Kagak. Saya masih demen ya Rasulullah sama perempuan, masih cinta sama perempuan. Kalau mata saya keluar, perempuan mana yang mau? Terus jadi bagaimana? Ya udah ya Rasulullah, angkat tangan dah, doa sama Allah biar saya masuk ke dalam surga dan sembuhin mata saya. Dua-duanya dia minta, Pak. Rasulullah tersenyum sampai dikatakan oleh sahabat gigi gerahamnya sampai kelihatan. Indah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nyomot tuh matanya Qatadah, Pak. Ditemplokin di matanya lagi, diusap, habis itu sehat seperti biasanya. Masya Allah. Kam abra'at wasiban bilamsi rohatuhu. Berapa banyak orang yang udah sakit gara-gara usapan tangannya Rasulullah SAW jadi sehat lagi, sembuh lagi. Bahkan tuh penyakit bukan penyakit biasa, penyakit yang udah diponis begini begitu, jadi sehat gara-gara Rasulullah SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli. Maka enggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Bahkan derajatnya yang paling tinggi setelah Allah itu ada Nabi Muhammad. Bahkan perintah-perintahnya, Pak, enggak ada manusia yang perintahnya itu mirip Allah, sejajar sama Allah, enggak ada. Kalau kita manggil istri lagi sholat, Pak, itu enggak boleh dibatalin. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib istri kita panggil, nyalo, kagak boleh dibatalin. Tapi Rasulullah SAW yang manggil orang lagi sholat dipanggil, itu wajib dibatalin sholatnya, walaupun sholat wajib. Kenapa? Karena perintah Rasulullah sama perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau ibaratnya kita lagi di pondok, Pak, disuruh dibilang pengurus, bilangin anak-anak jam 8 udah masuk ke kamar. Ini kiai yang ngomong, tapi pengurus yang ngomong. Itu kalau pengurus yang ngomong, bocah masih ada yang keluar jam 9, jam 10. Tapi kiai ngomong depan santri begini, barang siapa yang pengen dengerin saya, dengerin dia juga. Pokoknya dia nih yang ngomong sama saya yang ngomong. Itu kalau kiai udah ngomong begitu tuh, kalau dia yang ngomong, muridnya yang ngomong, semuanya pasti ngikutin. Itu Allah ngomong begitu tuh sama Nabi Muhammad. Pengen ngikutin saya, kata Allah, ikutin Nabi Muhammad. Pengen laksanain perintah saya, ikutin perintah Rasul. Perintahnya Rasul sama Rasulullah, sama Allah sejajar. Begitu mulia dan tinggi derajatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, udah terang. Alhamdulillah. Jangan lama-lama, ntar Pak Haji Ahmad dia udah melototin saya. Iya, kalau di ini FS 3G emang harus tepat waktu. Iya, kalau kata beliau pernah ngomong, pokoknya khotib ya, kalau lagi ceramah mau khotib kayak ceramah kayak kelewatan itu waktunya, wah dikurangin amplop, Pak, begitu kata dia. Iya, wah jadi hati-hati kalau khotib di Al-Huda, lihat-lihat jam, ya kelewatan dikurangin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat guru-guru kita dan semua para hadirin, para bapak ibu sekalian, ditambahkan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertawasul kepada guru-guru kita yang masih pada hidup rohi wal jasad. Bahkan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Semuanya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua hajat-hajat kita yang lagi pada dagang, mudah-mudahan Allah lancarin dagangnya. Yang lagi pada bisnis, mudah-mudahan Allah lancarin bisnisnya. Yang lagi pada punya anak, yang pada sekolah, mudah-mudahan bayarannya kagak nunggak. Yang lagi pada pengen jual tanahnya mudah-mudahan pada banyak yang kebeli. Yang lagi pada pengen berangkat haji, berangkat umrah, mudah-mudahan bisa daftar haji sama Pak Haji Ahmad. Ya, berangkat mudah-mudahan gratis.
Kita doain minggu depan atau bulan depan itu door prize-nya bukan sarung BHS lagi, tapi berangkat umroh bersama Al-Huda. Masya Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.